Ini mana? Tiga cicak. 3A, 3C, 3E. 3 ayam, 3 cicak. Mas Danis tadi belum masuk ke e-learning loh, Mas Danis. Danis, 2 e-learning belum dikerjakan hari ini, Mas Danis. Iya. Saya mau Nanti harus selesai loh, Mas Danis. Tiba-tiba ditanya juga. Bolehan recording. Saya juga mau recording. Cuma di sini hostnya. Jadi, Yang bisa recording hostnya. banyak kok hostnya. Kira cuma bisa satu host. salah malam kamera. Lihat deh, sambel. Ada yang recording. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat kurang. Astaga. Kalau banyak ini ya, Wah. Wow. Ini apa ini, museum apa? Ganti nama. Itu siapa yang recording? Hah? Recording. Masta. Ya dicat Masta. Tunggu dulu. Apita. Baik anak-anak, it's already 10:04, sudah jam 10:04. Akan segera kita mulai ya. Sudah penasaran nggak ke Taman Reptil TMII? Enggak sama sekali. Atau sudah ada yang pernah ke sana? Belum. Oke. Kalau begitu kita panggil dulu ya kakak-kakak dari Taman Reptil TMII. Halo Kak, can you open your camera? Wow. Yes, I can. Langsung nyalakannya. Nyalakan. Kok nggak ada? Siapa ada? Anaknya sama. Saya tidak melihatnya. Ada Bu Anna. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai untuk kegiatan virtual field trip kita kali ini, ada beberapa yang harus kita ingatkan. Yang pertama adalah nanti ketika pemandu memulai untuk virtual field trip-nya, anak-anak bisa menyalakan kameranya dan bisa dimatikan dulu ya mikrofonnya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh bertanya di waktu yang sudah disediakan. Oke, kemudian anak-anak tidak diperkenankan untuk main sendiri, harus fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh kakak-kakak dari Museum Komodo atau Taman Reptil. Do you understand? Yes. Are you ready? Sudah siap? Ready. I'm ready. Kalau sudah siap, diambil dulu kuncinya. Kunci di saku diambil, kemudian mulutnya dikunci dulu. Ceklek, ceklek, ceklek. Kuncinya dibuang yang jauh ya, jangan diambil lagi. Oke, di sini kita juga ditemani oleh Bu Syifa. Halo Bu Syifa. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. 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 Alright, kalau begitu langsung saja Bu Fira serahkan kepada pemandu. Waktu dan kami persilahkan. Silahkan Kak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kakak dari siswa Tur akan mengajak kalian virtual tour ke Museum Fauna Indonesia, Komodo dan Taman Reptilia. Untuk lebih jelasnya, di museum ini ada apa, ada hewan apa saja, dan apa yang bisa kalian lihat, kakak akan ajak kalian masuk ke dalam. Yuk. Anak-anak dipin masnya yang bicara ya, dipin ya. Sebelum masuk, kita cuci tangan dahulu ya. Jangan lupa menggunakan sabun. Silahkan dipin atau di view-nya pembicaranya di view, biar jelas. Bu Siva bisa mute all, Bu. Mute all, nanti ke mute semua, sebentar. Baik, sudah selesai cuci tangannya. Yuk kita masuk. Ya, teman-teman, ini adalah Museum Komodo atau Museum Fauna Indonesia, Komodo dan Taman Reptilia. Bisa teman-teman lihat sendiri, ikonnya adalah hewan asli Indonesia, yaitu komodo. Nah, Museum Komodo ini bentuk bangunannya adalah komodo besar. Ya, yang kalian lihat adalah kepala komodonya. Jadi, kalau kalian mau melihat secara full di atas, kalian bisa menggunakan Google Earth. Bentuknya menyerupai hewan komodo. Ya, unik sekali ya bentuk bangunannya. Yuk kita masuk. Ya, teman-teman, saat ini kakak akan memperkenalkan kalian kepada Bapak Pemandu yang nanti akan membawa kita, menjelaskan juga kepada kita apa saja yang ada di Museum Komodo dan Taman Reptilia. Yuk, kita kenalan. Selamat pagi, Pak. Ya, ini adalah Pak Dadang yang akan memandu kita di Museum Komodo. Nanti teman-teman akan dipandu oleh Pak Dadang. Dalam perjalanannya, di virtual tour, apabila teman-teman mau bertanya, silakan aja langsung bertanya. Kita tidak ada sesi tanya jawab yang spesifik waktunya. Jadi boleh tanya setiap tempatnya. Jadi pertama kita akan menjelajahi museumnya ya Pak ya. Kedua kita akan melihat apa hewan-hewannya. Ada banyak sekali ya Pak ya. Rahasia nih hewan-hewannya apa aja. Lalu kemudian ke tempat Taman Sentuh ya Pak. Taman Sentuh kita bisa memegang hewan-hewan reptil yang ada di sini. Ya, untuk itu kakak serahkan kepada Pak Dadang. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kita akan langsung ke museum dulu ya. Sini ya. Ya, adik-adik sekarang kita menuju ke dalam museumnya. Di sini adalah museum ini berbentuk tokoh ikonik Indonesia, yaitu komodo ya. Dan di sini terdapat dua lantai. Lantai pertama atau lantai bawah terdapat berbagai macam reptil dari keempat ordo atau empat suku. Nah, dan lantai duanya ada berbagai macam jenis amfibi ya, terutama katak. Nah, di sini semuanya binatang awetan.
Jadi offsetan ya, yang sudah diawetkan. Ya kita lihat. Mari kita menuju ke dalam. Jadi di sini ada berapa? Maksudnya direkomendasikan pada tahun 20 April 78 ya. Berapa yaitu presiden waktu presiden kedua. Pengangkat museum ini adalah dari yaitu itu Diana Iya. Nah, itu ini di secara umum itu bagi empat ordo. Jadi ada Testudinata, kemudian ada Squamata, dan ada Venusiphalia dan ordo Crocodilia. Nah, di Indonesia sendiri yang tidak ada yaitu jenis Venusiphalia ya, karena ini hanya ada di Selandia Baru. Bentuknya memang kita tidak punya karena ini dari Selandia Baru adanya. Jadi salah satunya di dunia cuma ada di Selandia Baru. Oh, jadi di Indonesia belum ada ya Pak ya? Iya, ini karena dia jenisnya kuat karang. Kemudian untuk ordo Crocodilia yaitu yang paling sedikit karena di sini ada 4 spesies alligator, dan Crocodilia dan kaiman sama Pasidotia atau Mistoma. Jadi ordo reptilia ada 4 ya Pak ya? Ada 4. Squamata. Ini Squamata yang paling banyak, mencakup kadal-kadalan, Kadal, iguana dan juga ular. kadal, iguana dan ular Ya. masuk dalam ordo Squamata. Jadi di sini juga ada yang biawak. Jadi biawak itu masuknya ke kadal. Gitu. Jadi banyak lagi kadal itu pecah antara biawak, kemudian ada kadal leja atau monitor. Ya. Yang kedua, Rhinocephaliapalia. Iya. Di dunia hanya ada satu tempat, yaitu Selandia Baru. Selandia Baru. Ya. Lalu kelas ordo Squamata. Ya, Squamata Oh, seperti tadi ya. Squamata yang tadi. Nah, ini Testudinata. Testudinata. Oh, Testudinata. Kelompok kura-kura. Kura-kura, penyu, labi-labi. Dan semua masuk ke sini. Ya, ini penyu. Lalu kalau kura-kura, Perbedaannya antara penyu dengan kura-kura itu biasanya kalau penyu itu di air asin. penyu di air asin. Ya, di air asin atau di laut. Kalau yang kura-kuranya mereka Di darat. di air tawar. Oh, air tawar. Karena kalau jenis untuk yang kura darat ini disebutnya apa ya? Turtle. Ya. Oke, lanjut. Kita sudah mengenal kelas reptilia. Ada 4 ordo. Jadi ada buaya nyulang sudah kita ini semuanya Indonesia. ya semua lokal ya Indonesia. Jadi di museum ini juga tidak semuanya asli, ada yang berupa replika gitu karena biasanya menyangkut spesies yang belum dapat ditemukan. Biawak air tawar. Ini dari daerah Sumatera semua. Ada python gendang. Yang gendang ini biasanya di Pulau Sumatera ya. Ada 2 spesies, ada python gendang, ada juga yang bangkanya. Jadi ada kura datar, kura ceper. Dan dari Kalimantan, ini Sumatera, Bani Sumatera. Sama seperti yang tadi, jenis kelompok dari buaya itu jenis Pasidotia ini. Buaya sinyulang. Ya. Oh, itu ciri-cirinya dia moncongnya tuh panjang, Wak, ya? Ya, dia Kecil ya? Kecil. Nah, dia lebih kecil dan memang di Indonesia sendiri ini paling langka. Nah, jadi statusnya satu. Oh, ini sudah termasuk hewan langka. Langka ini di Indonesia sendiri terdapat biasanya ada 2 tempat, Kalimantan sama Sumatera. Oh. Gitu. Nah, ini jenis king cobra, jenis kura bisa yang bisa sampai 5 meter. Wow. Jadi Ini dia bisa
apa ya? Kanibal ya, jenis kanibal. Dia Oh, pemakan ini ular yang pemakan ular. Nah, dan jenis ular terpanjang di dunia. Ular Jenis terpanjang. berbisa. Yang ular berbisa terpanjang di dunia adalah king cobra. Nah, ini sansa benang atau sansa darah. Yang saya bilang ada sansa darah atau sansa benang. Karena penamaannya biasanya berbeda setiap daerah. Oh, Jadi di Sumatera sendiri kan banyak ya. seperti Jadi artinya jenisnya sama, cuma penamaan daerahnya beda. Oh iya, baik. Lanjut ya, Pak. nah atau belum terekspos ya seperti ini. Ini ada ular naga sebetulnya. Ular naga. Ya, Yang kecil ini apa ya? iya. Jadi ular naga ini adanya di daerah Banten, ya. Dan dia di punggungnya memang ada garis kasar seperti itu dari ujung leher sampai ke ujung. Seperti kayak sisik buaya gitu ya Pak ya? Yang di atasnya itu ya? Ya. Dan Ini hewan ini masih ada, Pak. ada tapi sangat susah. Langka sekali atau susah menemukannya. Menemukannya untuk ini paling sulit untuk dirawat begitu. Oh, pertama dia langka, yang kedua juga sulit ditemukan. Adanya cuma di Banten ya, Pak. Oh, di dalam hutan ya. Termasuk hewan langka. Tadi namanya ular naga. Nah. Kita lanjut lagi, teman-teman. Reptile zone. Namanya ada pura ya. Ini penyu yang diawetkan ya, Pak? Ya. Ini penyunya besar sekali, teman-teman. Perbandingannya, ini tangan kakak. Dan ini penyunya. Besar sekali. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Dan satu hal ya, biasanya ada orang yang beranggapan umur kura-kura itu panjang. Panjang. Sebetulnya tidak. Jadi artinya memang betul panjang, tapi itu jenis yang penyu atau kura yang berukuran besar. Oh iya. Contohnya kalau yang di darat kura Galapagos, ya. terus ini, nah itu kan mereka berukuran. Sulcata itu umur panjang. Ini berukuran besar dan mereka biasanya hidupnya kecil. Oke, artinya kura-kura dan penyu nggak semuanya hidup panjang. Iya. Dan pendek ya, kura pendek itu biasanya untuk jenis kura kebun. Kura kebun itu biasanya pendek-pendek. Oh, ya lebih kecil-kecil. Iya. Ya. Kura peper. Kalau kura-kura Brazil, adik-adik di rumah sepertinya punya ya, Pak ya. Kura-kura Brazil itu yang warnanya hijau. Besarnya seperti ini. Nanti kita lihat di akhir sesi. Dari kura. Oh, ini kura-kura. Kalau dibedah dalamnya seperti ini, adik-adik. Ini strukturnya. Tangkangnya tuh sangat keras ya, Pak ya. Tempurungnya. Semacam tulang. Berarti dia tumbuh bersama pertumbuhan kura-kuranya. Ya. Baik. Ini dari rangka ular dan yang kebetulan ini rangka ularnya jenis viper. Oh, ular berbisa ya? Iya. Jadi ini kerangkanya seperti ikan duri ya. Ini rangka ular. Sebetulnya kan punya tulang ya. Karena ada sebagian orang juga yang berpendapat
ular itu tidak punya tulang katanya. Iya, ternyata punya tulang. Ternyata kita lihat sendiri kan. Jadi dari atas itu persendiannya seperti ini. Makanya dia bisa belok lipat gitu. Oh iya, persendiannya saling menyatunya seperti itu. Kepalan tangan kita. Dan kalau kita lihat ini dari tulang yang sampingnya ini, yang seperti ini, itu sebetulnya posisi bergeraknya itu seperti ini. Jadi kayak jalan. Oh, seperti tulang-tulangnya itu membawa badannya jalan ya bergeraknya. Gitu. Baik. Karena dia tertutup kulit, kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kita lihat ada gerakan dari perut ini. Oh iya, tulangnya. Asli, orangnya mengatakan mereka sedang berburu rusa. Teman-teman, masih banyak rusa yang diburu di Komodo. Artinya itu cepat ya Pak ya? Di sini kan bukan dalam ya, di luar, karena kan kita juga punya area yang di luar yang hidup. Hidup. Hidup di sini. Wah, penasaran banget ada komodo itu di dia juga sebetulnya komodo ini di habitatnya sendiri dia memang terkenal cukup bagus karena dia bisa makan monyet, babi, kerbau sampai komodo kecil juga dimakan. Artinya makanan utamanya rusa karena rusa banyak di sana. Karena dia sifatnya rakus, monyet dimakan, babi hutan dimakan. Wow. Sampai komodo kecil, anak komodo. Tadi kerbau juga, kerbau besar. Komodo besar juga dia sebetulnya gampang banget kalau buat komodo karena komodo itu dia punya bakteri di air liur. Oh, ada bakteri di air liurnya. Komodo 60 bakteri di air liurnya. Jadi cara jadi 50 jenis bakteri ada di air liur. Dan dia itu jenis bakteri yang paling kuat. Jadi makanya dia bisa menyelamatkan besar. Itu dia melumpuhkan gigit kakinya aja. Hanya gigit kaki kan dia biarkan nanti secara perlahan itu gigit kaki udah ditinggalin gitu. Dia kan tahu-tahu si kerbaunya itu enggak, jadi biasanya kalau yang besar itu dalam keadaan hidup dia makan. Berarti komodo itu ini belum termasuk yang paling besar ya Pak ya? Belum. Teman-teman, coba dilihat. Ini panjangnya sepanjang 2 meter. 2 meter lebih. Tapi ini belum termasuk komodo yang besar. Masih ada yang lebih besar dibanding ini. Karena komodo ini biasa berburu kerbau. Teman-teman tahu sendiri, kerbau badannya besar, sekitar 300 sampai 500 kilo kalau kerbau berat badannya, itu diburu oleh komodo. Artinya komodonya bisa lebih besar dibanding kerbau ya Pak ya. Oke, baik, ini saya penasaran Pak sama komodo aslinya Pak. Boleh nggak kita ke komodo aslinya? Yuk teman-teman, kita berjelajah di museum. Dalam museumnya sudah kenal kelasnya ya Pak ya. Tadi ada ordonya ada 4, lalu kita melihat komodo. Sekarang kita akan melihat hewan hidup keluar.
karena jelajah museum sudah selesai, kakak ajak kalian melihat hewan-hewan hidup yang ada di Taman Komodo yang menjadi hewan-hewan asli Indonesia, yang merupakan hewan-hewan asli Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau lihat Komodo, nggak perlu ke Pulau Komodo. Di Taman Mini juga ada. Ada 3 kandang jenis buaya. Ini ada 2 spesies di buaya Papua. Ini buaya apa Pak yang di sini? Ini buaya Papua. Buaya Papua. Dia Nova, sebetulnya Nova pemilik. Dia lebih pendek, paling sekitar hampir 4 meter kurang. 4 meter. Maksimal, ya 4 meter. Dan ini jenis yang paling besar di hampir seluruh dunia ada ya. Buaya muara atau Porostus. Porostus ini juga masih kecil sebenarnya. Ini masih kecil. Masih kecil, nanti dia bisa sampai 5-6 meter maksimal. Ya, saat ini buaya ini panjangnya baru 2 meter. Kira-kira setinggi ini, lebih tinggi dibanding saya. Dan ukuran maksimalnya bisa sampai 7 meter. Ini buaya muara, termasuk buaya terbesar di dunia. Yuk, lanjut lagi. Buayanya sudah. Kalau buaya Papua lebih kecil. Ini sama sebenarnya ya. Buaya muara juga. Ya, buaya muara tapi yang untuk makannya sendiri ini kita bisa kasih makan untuk ukuran yang 1,5 meter ini 1 ayam besar. 1 ayam besar per minggu sekali. seminggu sekali berarti makannya, Pak? Ya, jadi setiap dia itu yang pemakan daging itu kita kasih makannya 1 minggu sekali. Oh, karena memang mereka nggak perlu Iya, tiap hari makan. Tiap hari seperti karena dia proses pencernanya lumayan lama. Oh gitu. Dia makan hari ini, nanti 4-5 hari baru jadi pup. Oh, baru keluar kotorannya. Oh gitu. Jadi lama juga Iya. ya, Pak ya. Makanya potnya Raret itu simpelnya gitu. Iya, Makan karena seminggu sekali. kasih makannya seminggu sekali doang. Tapi kapasitas juga kan juga disesuaikan. Oh iya, besaran dari Besaran. pakannya ya. Tadi yang ukuran 1,5 meter aja 1 ekor ayam Ya, besar ya. 1 ekor ayam besar 1 kilo lah. Nah, nah, ini ada biawak buaya. Ini dari Papua. Biawak Ini buaya, Pak. ada di atas. Ya. Wah, nggak kelihatan. Banyak, kan? Jadi sebutannya banyak. Ini ada disebut dengan biawak bunga Tanjung karena mempunyai motif seperti bunga Tanjung. Dia di atas dekat pagar. Kurang kelihatan. Dia memang nggak terlalu kelihatan karena ngumpet. Dia bisa kamuflase. Ya, biawak Biawak Maluku ngumpet mereka, Iya. teman-teman. lalu Teman-teman kalau mau sambil nanya nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya. Karena kita banyak banget nih hewan-hewannya. ini biawak banggai atau biawak kuning katanya terdapat bagian kalau Ini biawaknya, warnanya cerah. Pakannya juga daging ini, Pak. daging. Nah, dia untuk yang hidupnya dikasih anak ayam pitik atau tikus putih. Oh iya. Ini hewan-hewannya ya, Pak ya? Dia apa ya takut ketika ngelihat manusia itu dia ngumpet. Karena memang sudah instingnya mereka Iya. sembunyi ya. Jadi teman-teman, hewan-hewan itu sebenarnya pasti sembunyi ketika datangnya manusia. Cuma apabila manusia mengganggu atau mengusik tempatnya, dia akan melawan. Melawan. Nah contoh ini ada di tuh kan langsung ngumpet. Oh iya, lari dia. Lari. Dia langsung lari teman-teman ke belakang dia.
Yuk, lanjut. Karena makanan komodo adalah kerbau, ini kerbau, saya kesini segini badan kerbau, berarti komodonya sebesar apa? Buaya senyulong, pakannya mamalia dan ikan. Buayanya ada di sebelah sana. Kita lihat lebih dekat ya. Menirukan suara ayam. Biasanya ini ada 2, mungkin satu lagi ada di air. Di dalamnya ya Pak ya? Ya, ada di air, biasanya yang besinanya di air. Teman-teman penasaran dengan komodo yang ada di taman ini, di Taman Komodo, Komodo. Pegang komodo. Pengalaman kita kemarin yang terakhir besar itu kan namanya si Bima. Itu besar itu bisa buat foto. Umum. Oh, Untuk umum bisa buat foto. sebenarnya komodo adalah hewan buas, cuma kalau Sering dideketin, dideketin, memperhatikan. jadi dia nggak takut. Itu teman-teman. Jadi memang kalau hewan dipelihara dari kecil, dia akan lebih nurut ya Pak ya, dan nggak lebih ganas lah dibanding yang liar ya. Karena sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Iya, tapi nggak bisa disebut juga jinak Nggak kan, bisa. karena memang hewan itu punya insting, sifat alaminya. Mereka pemburu, mereka akan memburu. Jadi hati-hati kalau miara hewan-hewan yang galak. Ya. Tetap harus ada waspada. Ini komodonya. Komodonya ada berapa ekor Pak di sini? Ini kita ada 2. Ada 2. Tapi kita giliran. Jadi yang satu keluar, satu di dalam. Besoknya kita tukar yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam. Oh ya, jadi hanya satu-satu Iya, ya Pak? karena kita pernah gabung. Mereka gitu. Jadi ada berantem. Jadi ini teman-teman, ini komodo, ini baru berumur berapa? Ya, 5 tahun. Sebesar ini baru 5 tahun. Ini ukurannya baru sekitar 1,5 meter lah, kurang lebih. Sepanjang kaki orang dewasa, tapi umurnya sudah 5 tahun. Artinya, komodo-komodo yang berukuran besar umurnya bisa mencapai puluhan tahun ya Pak. Komodo itu paling tua
yang diketahui umurnya sampai berapa tahun? Di sini terakhir itu ada 30, hampir 35 tahun. Ya, Terakhir besar. di Taman Mini punya komodo juga sampai besar umurnya 35 tahun. Jadi umur komodo sebenarnya cukup panjang ya, Pak. Iya. Bisa 40-an. Itu kalau ditangkar, kalau di alam liar mungkin bisa ada yang lebih ya, Pak. Yuk, kita lanjut. Sebelum kita ke buaya, ukuran buayanya besar. Cuma nanti kita lihat apa yang akan kita lakukan di buaya. Kita masuk ke gua dulu. Di dalam akan gelap, jadi mohon maaf karena memang konsepnya gua ya Pak ya. Dan memang karakter itu kan dia nakutip. Oh ya. Iya, nakutip. Jadi di malam dan gelap ya Iya, kondisi. yang kurang cahaya. Kurang cahaya. Oh, reptil itu tempatnya di tempat yang kurang cahaya. Yang pertama di sini ada anaconda kuning. Jadi sebetulnya anaconda itu terbagi ada dua warna, dua ukuran. Jadi anaconda kuning ini biasanya berukuran lebih pendek atau lebih kecil dibanding anaconda yang berwarna hijau. Oh iya, anaconda. Ini dia. Ini anakondanya lebih kecil. Anaconda biasanya ukurannya sangat besar, tapi menurut apa? Ini ada ular sendok Jawa ya, jenis ular spitting cobra. Nah, spitting cobra ini jenis ular kobra penyembur. Kobra penyembur. Ya, jadi kobra itu ada dua, karakteristik dua jenis. Pertama king cobra, yang berukuran besar dan dia bukan tipe penyembur. King cobra yang disemburkan apa tuh? Bisanya dia tuh. Jadi bentuknya jenis kobra Jawa. Kobra Jawa. Oh, black cobra ya. Ini di Pulau Jawa. Ya, benar hampir di semua pulau Indonesia ada. Tapi ada beberapa yang berbeda seperti itu. Ada yang warnanya lebih cenderung ke apa ya namanya? Coklat-coklatan. Itu dari Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, ada duanya ya. Jadi ada lagi. Oh, ini jenis-jenis kobra-kobra penyembur. Nah, kalau di Jawa kan dominan dia warnanya hitam. Gelap ya. Dan dia bukan jenis kanibal seperti king cobra ya. Dia ada tegu hitam putih. Tegu. Wah, Ini bukan tegu hitam putih sebetulnya. Ini tegu nah, yang hitam putih nanti ada di belakang sana. kecil ya Pak ya? Iya, kecil. Ini memang bukan dari asli Indonesia, bukan ada ini dari Amerika Latin ya. Dari Filipina, dia sekali. Mana Kak besarnya? Wow, ini ukuran kepalanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ya. Sanca batik. ya. Nah ini sanca batik ini suatu reticulatus ya atau reticulated python, dia bisa sampai 10 meter maksimal panjang.
menjadi ular panjang. Beda dengan anaconda yang dia hanya sekitar 7 meter, 2 meter anaconda. Tapi badan anaconda lebih besar. Iya, artinya badannya sanca batik lebih kecil, hanya dia panjangnya bisa mencapai 10 meter. Ya. Ini kalau banyak sering ditemukan ya Pak ya? Banyak. Ini hampir semua sekolah ada paling jauh ke Jawa memang. Tapi di Jawa sendiri paling banter panjang itu sampai 4,5 meter. Yang liar ya. Yang liar. 4 meter. Kebanyakan orang dapat itu antara 3 meter, 4 meter. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi itu memang berukurannya paling panjang. Wow. 7-8 meter. Di Pulau Jawa hanya 4-5 meter. Wow, ular. Ini dari Papua. Nah ini dia biasanya kita kasih makan jangkrik kayak ini. Nanti kalau katak ini dikasih makan lebih cepat atau tetap seminggu sekali? Itu yang untuk jenis katak itu kita kasih 2 hari sekali. 2 hari sekali, pakannya adalah jangkrik. Asli Papua, atas bibir putih. Dia ini ada monotona Papua. Ini dan ini ya. Ngumpet ya. Ya, ini seperti ular piper jenisnya, tapi dia jenis buah. Jadi artinya dia jenis ular yang beranak. Jadi dia tidak bertelur ya, tapi dia langsung melahirkan. Telurnya dipecah di dalam. Iya, pecah di dalam. Jadi dia keluar itu udah berupa anak. Oh, iya kan ular memang bertelur, tapi telurnya terlihat di luar. Keluar. Untuk jenis yang buah, biasanya buah. Kalau buah, Iya, dia beranak. anaknya dari luar. Ya, pecah di dalam. Ovovivipar. Ya, Ini ada pakai bunga. Ini lebih baik di rumah kosong itu banyak. Udah ngumpet ya. oke. Bunyinya oke. Dan dia juga punya kegiatan yang lumayan kuat. Kemudian juga lumayan kuat adalah di sini ada jenis buah juga, ini juga sangat yang tadi, tapi ini dari Amerika Latin, ya. Jadi bukan lokal Indonesia. Ini bukan lokal Indonesia. Ya. Buah konstriktor ya. Garis. Oke, garis. Oh ya, di sana. Nempel dia di kaca. Ini ular tanah, jenis ular piper atau Plasma. Ya, dan punya bisa yang lumayan lebih hebat. Ya, saya tahu ini ular tanah ini mematikan ya Pak? Ini ada singa tapi yang masih berupa kecil. Kobra, ini kobranya Panji. Itu apa namanya? Garaga, ini jauh lebih kecil. Kecil. Ini ular anang. Ini sebutan daerah atau? Ya, daerah. Di Jawa biasanya nyebutnya ular anang. Ular anang, ular sendok gitu. Ya. Kalau sendok itu Sendok itu dengan kecil yang kobra. Kobra, kalau king kobra adalah ular anang. Jadi ini penamaannya adalah nama daerah ya Pak. Ya. Lalu nama umumnya adalah king kobra. Jadi ini dikasih makan ular Pak. Ular. Ya. Dia kasih makan ular. Dia tidak mau tikus ataupun ayam. Hanya ular. Hanya ular. Bagian juga dia makan ada ubiawak kecil.
Cincin. Mas, ini jenis ular yang berbisa yang bisa paling rendah. Bisa paling rendah. Ini ada laksana kelip, Apodora opponus dari Papua ya. Ini masih kecil juga, jangan dia bisa sampai 5 atau 6 meter maksimalnya. Ini pemakan ular juga ya, Pak? Iya. Karena kanibal nih. Dan ini ada biolog air merah. Dilarang mengetuk kaca. Dia terganggu nggak Pak kalau dengan cahaya-cahaya seperti ini? Karena kan kita juga lihat ya cahaya juga ya. Ya teman-teman, tadi kita udah masuk ke gua reptil. Memang tempatnya gelap karena tadi itu ya Pak ya, reptil itu suka dengan tempat-tempat yang gelap. Ya, teman-teman, kira-kira kalau teman-teman mau bertanya sambil ditanya aja nggak apa-apa. Nanti kita akan langsung jawab ya Pak ya. Karena kita akan menuju sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi mendebarkan. Yuk, kita menuju memberi makan buaya. Mancing buaya. Saya mau mancing buaya. Makan buahnya pakai apa? Ini ada di atas, kita ke atas dulu teman-teman. Ananda, kalau ada yang mau bertanya nanti ketika ngasih makan buaya boleh ya. Bisa dinyalakan nanti mikrofonnya ya. Iya, Bu Fira. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Fira. Ini Caranya, Bu. Iya, merah. Krokodil korupsi. Wow. Oh, wow. Ini sangat besar teman-teman. Itu jenis buaya apa? Ini jenis buaya Buaya merah. muara. Krokodil korupsi. Kira-kira itu buayanya umur berapa? Umur buayanya berapa nih Pak? Ya, ini ada buaya. Ya. Jadi ini yang paling lama ini. Wah, Ini buaya ukurannya umurnya ya. Umurnya 26 atau 27 tahun teman-teman. Sebesar ini. Wow. Udah tua. Wow. Itu panjangnya berapa meter? Dan ini dilakukan oleh kipernya atau pemandunya, bapak yang menjaga dan profesional. Artinya teman-teman jangan meniru adegan ini ya. Jadi ditonton aja, dicoba. Berbahaya nanti Iya. Ayo ini udah siap. Boleh dilihat lebih dekat, ah. Zoom. Wow. No. Kalau itu Makanannya itu apa? Dekat banget. Mendebarkan ya. Iya. Ngagetin tiba-tiba lompat. Ya. Kak, seperti makanan kata buayanya itu apa? Makanan buayanya itu apa? Tuhan, potongan ayam yang masih Buayanya umur berapa? 27 tahun. 7. Kira-kira itu panjangnya berapa meter? Kira-kira panjangnya berapa meter? 3 meter. yang paling besar
meter. Berapa Kak? 3 meter. Putus-putus. Gampang. Apakah ini termasuk buaya langka? Oh my god. Lagi ya? Banyak. Sekolah. Mau buaya lagi? Kak mau nanya. Sekarang yang atas Kak. Kak mau nanya, itu buayanya cewek apa cowok? Kasar. Ya, teman-teman sekali lagi ya. Sekali lagi diperhatikan baik, jangan kaget. Ya. Kaget saya. Buayanya itu cowok apa cewek, Kak? Yang Buayanya. kirim cowok. Oh, cowok. Oh. Pantesan langsung hap. Terus ada ya, jangan ditakutin. Siap? Siap. 1, 2, 3. Buayanya. Bukan dimakan. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. 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 Kasihan nggak nyampe. Kasihan. Kasihan. Aku lo ketawa. Tempatnya cukup tinggi. Rebutan. Wow. Wow, ngambang. Ya, sangat mendebarkan memberi makan buaya. Kalian bisa ikut langsung melihat. Ya, teman-teman. Ada yang mau coba nggak? Saya. Mana mau coba Ini juga. Komodo. Ke sini ya. Kita akan main. Ya, Tahun depan. Kak, bulan depan. Kak, kalau Tahun depan. berapa kali? kita lanjut ke sesi menyentuh reptil. Jadi nanti kita akan megang reptil-reptil yang ada di Taman Reptilia. Kak, buayanya tadi itu makannya berapa kali? Buaya makannya seminggu sekali. Kasih makannya ayam ya Pak ya? 1000 kali. Kak, yang makan makannya selain ayam, buaya ada nggak? Buaya makan kalau di sini ayam ya Pak ya? Ya. Yang mentah. Kalau komodo, Kak. Ya, Tadi udah jelasin makannya apa. Ya, yang jelas buaya itu Terus karnivora. Jadi artinya makan daging. Ya, makan Daging daging. apa aja buaya makan. Nah, Hati-hati teman-teman. kalau di hutan di Kalimantan, Sulawesi atau di Sumatera mereka kadang makan manusia kan? Ya, itu ada ditemukan. Makanya kita harus tetap hati-hati dan tidak saling mengganggu habitat buaya. Yuk kita lanjut. Kita tinggalin buayanya udah kenyang. Buaya. Ini ular sanca kembang ya Pak? Ya, batik. Sanca kembang atau sanca batik, tapi ini yang hasil dari alam, tangkapan kita simpan di sini. Oh, ditangkap oleh warga, Iya. lalu disimpan di sini, apa dipelihara ya Pak ya?
Ini panjang, wah saya nggak tahu panjangnya berapa. Ini memang ukurannya seperti ini ya, apa ya, nggak terlalu panjang ya. Ini ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Ada banyak ya Pak? Ada banyak, ini ada 8. Sana juga ada, di dalam pun ada, di dalam. Nah, di bawah. Sanca, dia tidak berbisa. Jadi teman-teman kalau ketemu ular jangan terlalu panik ya. Jangan perlu lari terbirit-birit, tinggalin aja. Berani. Jangan berani juga, biasa aja gitu ya Pak. Ya, jangan langsung tangkap tangan potong, karena kalau yang belum paham mereka tidak tahu itu ularnya berbisa. Oh begitu ya. Gitu ya. Tetap harus safety atau ada keamanan dirinya. Jadi ular sanca ini membunuh mangsanya dengan cara dililit ya. Jadi dia melilitkan tubuhnya ular ke tubuh mangsanya, ke badan mangsanya dililit sampai mangsanya kehabisan napas, lalu mungkin ada hewan di sini dan kita wah, abu buaya yang lepas. Iya. Takut ini. Jadi teman-teman ini mendebarkan sekali. Saya masuk ke area yang ada buayanya. Ya, buaya mana nih buaya? Ada iguana red. Galak nggak Pak? Ini juga bisa untuk foto ya. Oh iya. Iya. Cuman disarankan kalau untuk foto jangan karena lumayan ya, karena dia jenisnya ada pemanjat, jadi punya kuku yang lumayan panjang. Harus hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Nah, dia makanya sayuran juga buah-buahan. Kita mesti makan buaya, makan apa lagi gana Pak? Gana. Setan. Oh enggak, dia enggak seganas buaya cara makannya. Di dalam sana, di kandang sana ada yang kiri, kalau dikasih makan juga. Jadi di sini teman-teman boleh memegang hewan-hewan yang ada di sini. Kura-kura kaki gajah. Teman-teman, di Taman Reptil ini, di Museum Komodo, ada area namanya Taman Sentuh. Teman-teman bisa menyentuh hewan-hewan yang ada di sini, boleh menyentuh, dan bisa memberikan makan langsung. Iya. Kak, saya mau tanya boleh? Boleh. Kalau bedanya ular king cobra sama ular kobra biasa itu apa Kak bedanya? Ya, ular king cobra itu ular yang lebih besar dibanding kobra. Dia ular pemakan
Dan ular king cobra ini termasuk ular yang sangat berbisa. Ciri-cirinya ya, dia berbadan besar dan panjang. Dia memakan ular juga, jadi dia nggak mau dikasih makan tikus, ayam. Lalu ular kobra, kalau ular kobra dia lebih kecil badannya. Dia tidak memakan ular, dia memakan tikus, memakan serangga kalau yang masih kecil. Dan yang cukup bahayanya, kalau ular kobra, dia menyemburkan busanya dari mulutnya. Jadi ketika dia seperti sendok seperti ini, dia merasa terancam ya Pak? Iya. Jadi akan disemburkan. Itu kalau kena bagian tubuh kita, berbahaya Pak? Bisa berbahaya kalau mengenai mata. Ya, karena bisa terjadi iritasi dan kebutaan. Jadi biasanya kalau kena tangan, kalau kulit kita sehat, itu nggak masalah ya, karena bisa dicuci. Bersihkan. Tapi kalau kena mata, kita harus pakai lumayan perih, dan cara untuk menanggulannya dengan cara dibasuh pakai air yang mengalir. Oh ya. Itu, jadi air mengalir, bersih. Gitu. Jadi kalau lihat ular kobra teman-teman, ular kobra itu kelihatan ular kobranya ketika seperti sendok ya Pak. Kelihatan ular kobranya untuk kita orang awam. Dia warna ularnya kecoklatan ya rata-rata Pak. Walaupun banyak versi warnanya. Dengan abu-abu. Besarannya dia, nih seekor ini nih. Nih ekornya ini kira-kira besarnya kobra. Rata-rata di alam besarnya segini ya Pak ya. Seekor ini walaupun ada yang besar, ada yang lebih kecil. Kalau king cobra, besaran badannya segini nih. Setangan orang dewasa besaran badannya. Dia panjangnya 5 meter ya Pak, sampai 7 meter. Itu beda ini. Kalau pernah nonton di YouTube Panji, dia pernah upload king cobra. Iya, saya sering nonton itu, Kak. Ya, jadi teman-teman ini kakak ngasih tahu juga untuk berhati-hati nanti kalau ketemu ular, nggak perlu menantang. Kalau panik, jangan terlalu terlihat panik, kabur aja, jalan aja. Jalur yang paling aman. Jadi dia nggak merasa terancam. Kenapa? Kalau kita kabur, dia merasa kita itu sedang mengancam dirinya. Gitu. Jadi jangan melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Iya, yang seolah buat dia lebih tertekan dan nyerang. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ini ular sanca. Sanca apa nih Pak? Oh sanca batik apa? Iya, ini sanca batik tapi yang move-nya tiger. Oh, kita berbeda. Nah, ini sanca batik tapi yang punya move ya. Ini platinum tiger. Kak, ularnya itu udah Cina. Jarang warna seperti ini. Oh, ularnya itu Cina tak Pak? Kak, ularnya itu udah jinak atau belum? Bukan jinak sebetulnya ya. Tapi ini ular yang sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Dengan siapapun ya. Dengan saya, dengan pengunjung yang lain juga sama. Karena dia tidak mengenal tuan. Reptil itu tidak mengenal apapun, sama aja gitu kan. Jadi beda ya Pak, seperti kucing, seperti anjing, itu dia bisa dijinakkan. Tapi sekalipun hewan dijinakkan, dia akan tetap teman-teman, dia akan tetap punya insting untuk seperti di alamnya. Apa dia menggigit kita? Jadi tetap harus hati-hati. Nggak bisa kita menganggap dia sahabat kita, teman kita, dia mengerti kita. Enggak. Karena hewan punya pemikiran sendiri ya Pak ya, punya insting, cara berpikir mereka sendiri. Jadi bukan jinak, cuma terbiasa. Dia terbiasa dipegang, biasa berinteraksi, gitu. Kalau terancam dia juga akan menyerang, walaupun sejinak ini. Kak, saya boleh tanya? Boleh, Adek. Ada berapa jenis ular di sini? Ya, sangat banyak sekali. Ya, Pak ya? Ya, banyak.
Ularnya tuh kalau kayak gitu itu geli apa enggak? Seperti itu memegang kulit apa ya? Nah ini enggak. Pegang belut. Ya, mungkin teman-teman. Dia enggak licin. Dia juga basah. Kok mau tanya? Kakak bingung ngegambarinnya nih. Langsung bisa Itu ularnya berat apa Ularnya enggak? Cina apa enggak? apa? Ularnya Itu berat apa ularnya enggak? Cina apa enggak? Saya ditanya sama siapa itu? Kita terbiasa berinteraksi apapun. Ularnya itu berat apa enggak? Oh. Ya, Beratnya berapa kilo? Kak, makanannya apa, Kak? Ular itu. Iya, makanannya apa, Kak, Kak? itu ular jenis apa? Kalau mau tanya satu-satu ya. Ah, ya, Pak Ketua kelas. Iya, Pak. Jadi untuk ukuran ular, semua ular yang 1 meter lebih itu bisa makan ayam. Tapi di bawah 1 meter itu kita kasih tikus tapir atau tikus putih. Tuh. Makan ayam tiap hari, Kak. Ya, Makannya berapa kali? seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, ini kasih makannya Seminggu 1 sekali. minggu. Seminggu sekali 1 ekor, Ta. Kak, Jadi, Kak, kalau nggak salah itu ular itu punya penciuman yang sangat tajam ya. Penciuman Oh. ular tajam. ya, tajam. Dia sensitif juga terhadap bau-bau makanan, makanan dia. Misalkan bau ayam atau bau tikus, dia akan mengenali baunya. Oke. Itu ular jenis Selesai apa? diulas. Itu ularnya berbisa nggak? Berapa meter? Nggak Ini meternya 3 meter. 2 sampai 3 meter. Kak, itu ularnya berbisa nggak? Ular sanca adalah ular yang tidak berbisa. Ini tidak berbisa. Bagaimana sih kok bisa kok? Dia melilit seperti ini. Ular Teman-teman. kenapa ularnya itu berganti kulit? Jalan raya. Iya. Jalan raya. Ya, Pak Dadang ada yang nanya, kenapa ular berganti kulit ya, Pak? Itu sebagai bentuk dari pertumbuhannya dia. Karena ganti kulit juga dia hampir 30 hari atau 40 hari sekali. Jadi Seperti manusia. pertumbuhannya waktu. Teman-teman, Iya. dia ganti kulit menjadi kulit yang baru ya, Pak. Ya? Kalau kita baju kita waktu kecil nggak kita pakai lagi, kita Iya. pakai yang lebih besar. Nah, seperti itu. Pak, ularnya itu hidupnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Oh, ini Pak, umurnya ularnya itu mandi apa enggak? ya. Untuk ular atau satwa yang bisa diinteraksikan di sini dimandikan jadi dari kotoran. Dan ini usianya umurnya ada 3 sampai 4 tahun ya. 3 atau 4 tahun. Yuk teman-teman, kita lanjut ke buaya lagi. Ini buayanya. Cari dulu buaya di mana. Ayo, untuk kakak cari buaya. Siapa yang bisa melihat buaya ada di sini? Cari buaya. Tadi ada di sini. Buayanya sudah dilepas. Ini enggak. Ketemu buayanya, teman-teman. Ini buaya. Ada yang lihat? Siapa yang melihat? Itu Kak, Banyak ekornya. Kelihatan ekornya. Kelihatan ekornya. Kelihatan ekornya. Ya, itu buaya apa? kita ambil ya. Kita ambil ya. Oke, kita Ya ambil. Kak. Ya Kak. Iya, Kak. Apa itu? Nah, ini buaya. Ayo capek di sini, Bu. Ini buaya apa? Buaya muara. Betul sekali. Buayanya Buaya jalan.
Buayanya kecil. Itu buayanya makannya apa? Cepat. Larinya cepat. Teman-teman, Umur Kalau- berapa itu? kalau buayanya apa? cari makan. Jadi buayanya yang kecil aja ya. Tangkap Itu juga buayanya. buayanya umur berapa? Ini berapa Kak katanya? Umurnya masih 4 tahun. Itu buayanya makannya apa? Ya, makanannya ini bervariasi ya. Jadi bisa tikus putih, ayam kecil, atau juga daging ya. Dengan daging. Nggak kayak buaya besar tak Kak makanannya. Kenapa? Enggak kayak buaya besar kalau makanannya. Sama satu jenisnya sama, tapi porsinya kecil ya. Kurangin. Tuh, jadi kalau daging, potong daging yang kepalaan tangan dewasa gitu. Buayanya kayak sudah jinak. Iya. Nggak galak. Wow. Ukurannya berapa meter? Itu udah galak. Ukurannya berapa Kak katanya? Masih kecil Kak itu buayanya. Masih 4 tahun itu. Umur 4 tahun. Paling panjang itu buayanya berapa meter? Panjangnya ya Pak ya? 1 meter kurang. 80 cm kira-kira. 80 cm. Wow, lumayan besar. Dia bergerigi ya. Lalu Jessica ini seperti ikat pinggang dari kulit. Nah, ya, Pasaran dari kulit. Warnanya hitam putih. Ya, Kayak ular gitu ya Kak? iya betul. Dia panjang seperti ular, Bedanya tapi itu bersisi. bersisi. Iya. Ular kan bersisik. Ular juga bersisi. Kak kulitnya itu kalau dipegang. Ya, seperti sisik dia lebih besar. Itu betina kan Kak? Ina tahu. Itu ngeri loh. Betina atau jantan? Kok kayak gendong bayi? Itu betina atau jantan? Itu betina atau jantan? Ya, jadi pakai alat seperti probe namanya. Nah, probe ini dia alatnya seperti ini, jadi bervariasi ukurannya. Jadi pengetahuannya dimasukkan ke sini. Nah ini. Apa itu Bun? Ya, jadi ini masukin ke sini. Ada yang cetek, ada yang dalam gitu. Jadi yang Apa cetek itu? biasanya Itu buat apa Kak? Itu Buat lihat itu jantan. Oh, kalau itu Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? jantan dan Membedakannya betina. kalau laki-laki punya kumis. 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 Ah, Kak, gimana cara melihat kumisnya? Oh iya. buaya. Itu nggak ada kumisnya, berarti betina dong. Ada kumis. Enggak, kakak bercanda. Kakak bercanda. Ya, ini apa membedakannya nanti di sini di balik badannya ini. ini ada namanya kloaka. Jadi alatnya dimasukin ke sini, nanti ada yang kedalamannya, ada yang dalam, ada yang cetek. Jadi kalau yang dalam biasanya jenis betina. Ya, Gitu. kalau yang Oh. dalam jantan. Jadi memang nggak bisa dibedakan, ketika melihat gitu ya. Fisiknya. Oke, teman-teman, terima kasih Bapak sudah ada di buaya. Oke. Ya, kita sudah menjelajah pertama tadi musimnya ya Pak ya. Lalu kita mengenal reptil-reptilnya. Kita lihat reptil-reptilnya. Lalu kita memberi makan buaya tadi. Sampai di akhir sesi kita sudah
ada di Taman Sentuh, kita udah melihat hewannya, bisa pegang hewannya, memberi makan hewannya, termasuk tadi yang terakhir buaya ini, buaya muara. Tadi itu teman-teman ada yang benar jawabnya, itu buaya muara. Oke, teman-teman, sampai sini kegiatan virtual tour kita. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Jangan lupa datang ke Taman Mini di Museum Komodo nanti kalau udah kondisinya kondusif ya Pak ya. Semoga kita semua tetap sehat. Kak, itu kenapa nama tamannya Taman Mini, kan dalamnya gede? Ya. Mini dalamnya gede karena tamannya miniatur Indonesia gitu. Kak, Oke. tempatnya di mana? Ya. Tempatnya di Kakekku pernah ke sana. DKI Jakarta Timur. Museum Komodo ada di dalamnya. Di mana, Kak? Dekat asrama. Di DKI Jakarta, di Jakarta Timur. Jakarta. Ya kan? Ya, ada di Jakarta. Mau ke sana pakai mobil. Tiketnya harganya berapa ya, Kak? Nanti teman-teman bisa cari informasi di Taman ini, harga tiketnya dan Oke, teman-teman, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak sudah mau ikut Kakak dan Pak Dadang jalan-jalan di Museum Komodo. Kita menantikan kunjungan teman-teman secara langsung. Tentunya kita berharap juga musibah atau ujian dari Allah ini cepat selesai, jadi kita bisa kembali seperti sebelumnya ya. Baik, Kakak tutup ya virtual tour dari Kakak di Museum Komodo. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita sudah dalam waktu 1 jam kita udah sampai Jakarta ya, betul? Iya. Jalan-jalan. Ya, tapi secara virtual. Tapi bosan. Selesai, anak-anak bisa ke sana. Nggak ada tamu. Jalan-jalan ke sana ya, sama-sama ya. Tapi Bu Fira. Bosan tapi. Gak bisa sekolah beneran gara-gara corona. Oke. Bisa jalan kaki. Lebih enak kalau rekreasi pakai mobil angkot. Iya. Armada. Sekarang mau kelas sampai kita lewat. Oke, it's okay. Next time kita akan sama-sama ke Jakarta ya, ke TMII ya, kita ke Rekreasi TMI itu di Jakarta mana, Bu? Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Di Jakarta mana tadi? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jauh banget. Aku pernah ke Jakarta. Kira Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Selatan di Jakarta. Jakarta tadi nggak pernah ke TMI. Ya, nah. Jakarta deket Jokowi. Ke Taman Reptil TMII. Sebelum itu mungkin dari Ibu Wali kelas, Bu Fitri atau Bu Erna atau Bu Mut, ada yang mau disampaikan untuk Ananda? Ini mungkin. Tidak. Oke, anak-anak, terima kasih sudah sangat pinter, sudah sangat tertib. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan keren-keren. Setelah ini anak-anak closing bersama ya, doanya bersama-sama closing di sini. Oke, ini Mbak Karin itu. Oh, Mbak Alia. Mbak Alia ngomong aja ya, Bu Erna nggak diperhatikan waktu ngomong. Oke, Mbak Alia yang siapin closingnya yuk. Sudah siap. Saya rapi. Saya rapi. Saya berdoa. Saya
walil khairi ya Sulaiman wa kullan wa ilma wa sakharnaudal jibala yusabbihat wa kunna fa'ilin Sampai ketemu besok dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Oke. Karena kelas 3E nanti ada PJBL ya. Oke, yang kelas lain boleh. Kelas lain. Assalamualaikum.